Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raden Mas Notoningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat dari Keraton Pakualaman, Yogyakarta. Video ini adalah video ke-6 dari seri video Keraton Pakualaman, Yogyakarta. Raja keempat Kerajaan Pakualaman Yogyakarta adalah Raden Mas Notoningrat, putra dari Gusti Pangeran Haryo Notoningprang. Raden Mas Notoningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 1841, meninggal 24 September 1878. Raden Mas Notoningrat naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat. Naik tahta pada tanggal 1 Desember 1864. Tahta berakhir pada tanggal 24 September 1878. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat menjadi raja selama 14 tahun. Sampai saat mangkat, ia secara resmi tidak menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam keempat karena belum berusia 40 tahun. Nama-nama Pakualam keempat adalah: pertama, Raden Mas Notoningrat; kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Sosroningrat; ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam ingkang jumeneng kaping sekawan. Gelar ini tidak secara formal. 4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam keempat atau KGPA Pakualam keempat. Gelar ini tidak secara formal. 5. Pakualam keempat. Gelar ini tidak secara formal. Raden Mas Notoningrat adalah putra pertama dari Gusti Pangeran Haryo Notoningprang dengan Gusti Kanjeng. Gusti Pangeran Haryo Notoningprang adalah putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam kedua dengan permaisurinya yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu, putri dari Hamengkubuwono kedua. Jadi, Raden Mas Notoningrat adalah keponakan dari Pakualam ketiga, cucu dari Pakualam kedua. Pakualam ketiga meninggal ketika usianya masih muda, 37 tahun. Anak tertuanya yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryoningrat menderita sakit yang mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Sedangkan anak Pakualam ketiga yang lain masih berusia sangat kecil, sehingga belum bisa diangkat menjadi raja. Sesuai tradisi, jika raja meninggal
dan anaknya masih kecil atau belum dewasa, seharusnya dibentuk wali atau dewan wali untuk menjalankan pemerintahan sampai sang raja dewasa dan sudah bisa memerintah sendiri. Akan tetapi ada gerakan politik dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Permaisuri Paku Alam kedua. Melihat adanya raut kesedihan dari menantunya, istri Gusti Pangeran Haryo Notoningprang, yang memendam rasa kecewa atas kegagalan suaminya naik tahta karena wafat. Meskipun demikian, sebenarnya Gusti Kanjeng kemudian diambil oleh Sampeyan Dalem Paku Alam ketiga sebagai permaisuri dan melahirkan putri bernama Gusti Timur. Oleh karena itu, untuk mengobati rasa kecewanya dan harapan mempunyai anak yang bertahta, maka Raden Mas Notoningrat pun diperjuangkan duduk bertahta sebagai raja keempat di kerajaan Paku Alaman. Jadi, naiknya Raden Mas Notoningrat adalah usaha politik dari nenek dan ibunya. Di sini sekali lagi dapat dilihat peranan perempuan dalam mengatur pemerintahan pada zaman kerajaan. Bandingkan dengan pengaruh besar Ibu Hamengkubuwono III dalam mendudukkan putranya dengan mendongkel kedudukan suaminya. Peristiwa naik tahtanya Raden Mas Notoningrat sebagai Paku Alam keempat menimbulkan kekecewaan dari putra-putri Paku Alam ketiga. Terlebih lagi, ternyata Sampeyan Dalem Paku Alam keempat dinilai tidak dapat memegang amanah dan tugas sebagai pemimpin pemerintahan, terutama dalam hal keuangan. Banyak sumber data sejarah dan sejarawan menempatkan periode ini sebagai kemunduran Kadipaten Paku Alaman. Pada 1 Desember 1864, Raden Mas Notoningrat ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosoringrat, menggantikan almarhum pamannya. Banyak dari kebijakan Suryo Sosroningrat atau Paku Alam keempat menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, ia tidak begitu mahir dalam hal kesusastraan dan kebudayaan. Periode ini merupakan zaman baru dengan adanya jalinan hubungan bersama orang-orang asing yang bertambah banyak. Reformasi intelektual sebenarnya telah dimulai pada periode ini. Sampeyan Dalem Paku Alam keempat telah memikirkan untuk membekali kerabat Paku Alaman dengan ilmu yang lebih tinggi. Tercatat 2 orang pegawai dikirim belajar sebagai calon guru di Kwek School Surakarta, dan seorang wanita belajar sebagai bidan atau Fraudrom di Jakarta. Keduanya ditugaskan untuk menyelesaikan pendidikannya dan kemudian setelah lulus masing-masing ditugaskan sesuai dengan keprofesiannya. Ia yang telah lulus sebagai guru ditugaskan untuk membuka sekolah. Bagi kerabat yang lulus sebagai bidan, ditugaskan memberikan pertolongan bagi kerabat putri. Bermula dari reformasi intelektual di atas, hubungan Sampeyan Dalem Paku Alam keempat dengan bangsa Barat semakin terjalin erat.
Jalinan tersebut tentu berbuah positif dan negatif. Akan tetapi, justru dampak negatif gaya hidup barat, yakni berfoya-foya, berpesta, minum minuman beralkohol yang dengan cepat menjalar pada kerabat paku alaman. Kewaspadaan atau kewaskitoan dan kebijaksanaan dari para kerabat justru tidak berjalan sehingga sekolahnya terlantar, cenderung bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Dengan perjanjian politik 1870, Kadipaten Paku Alaman diperkenankan memiliki setengah batalion infanteri dan 1 kompi kavaleri. Legium ini lebih besar dari angkatan perang yang diperbolehkan pada masa para pendahulunya. Perjanjian ini membuat Kadipaten Paku Alaman mendapat tunjangan uang yang lebih besar dari Gubernmen Belanda. Akan tetapi, sampean dalam Paku Alam keempat juga harus tunduk dengan aturan yang baru yang berkaitan dengan gaji, pakaian, persenjataan, dan sebagian serdadu yang dimilikinya. Jika dilihat dari segi militer, maka bisa kita ketahui bahwa pembekakan biaya yang terjadi pada saat di bawah kepemimpinan Paku Alam keempat ini terjadi akibat penambahan pasukan Legium Paku Alaman. Di lain sisi, penambahan pasukan Legium juga dimaksudkan untuk ajang pembuktian kepada masyarakat bahwa Kadipaten Paku Alaman bisa bersanding dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta dalam acara kenegaraan. Penambahan pasukan Legiun juga berdampak baik kepada keluarga Kadipaten Paku Alaman, membuka lapangan pekerjaan bagi para kerabat Paku Alaman untuk mengabdi kepada Kadipaten Paku Alaman. Pada saat Kadipaten Paku Alaman dipimpin oleh Paku Alam keempat, perluasan pasukan Legiun pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda memberikan subsidi sebesar 4.280 francs per bulan untuk memelihara pasukan sebesar setengah batalion infanteri dan 1 kompi kavaleri. Subsidi per tahun sebesar 51.120 francs dengan rincian pembiayaan, pakaian dan persenjataan, tanda jasa sebagai prajurit sebesar 15,50 francs per tahun. Di masa akhir kepemimpinan Paku Alam keempat, pembiayaan pasukan per bulan dengan periode sebelumnya yaitu 4.260,2 francs. Akan tetapi, subsidi tahunan terjadi perubahan dengan ditambahkannya sebesar 2 francs. Perubahan subsidi tahunan terjadi pada tahun 1882 kepada pasukan Legium sebesar 122,21 francs. Gaji pada tahun 1870 yang dulunya berupa tanah apagne sekarang diganti dengan uang. Untuk mayor komandan 120 francs, kapiten 90 francs, first lieutenant
35 Frans, dan Second Lieutenant 25 Frans. Perkembangan Legium Paku Alaman dalam bidang politik ini tidak begitu terlihat perkembangannya. Hal ini dikarenakan hubungan yang terjalin antara Kadipaten Paku Alaman dengan pemerintah kolonial selalu berjalan dengan baik. Akan tetapi, perkembangan yang signifikan terjadi ketika Kadipaten Paku Alaman di bawah kepemimpinan Paku Alam keempat. Paku Alam keempat pada tahun 1870 mengalami kerugian ekonomi dari perusahaan tembakonya. Ini semua yang menyebabkan Kadipaten Paku Alaman terjerat utang sebesar 100.000 Frans. Kadipaten Paku Alaman berutang kepada pemerintah Hindia Belanda serta kepada bank-bank asing. Hutang tersebut sebagian ditanam sebagai modal perusahaan dalam perusahaan pertanian. Pada masa pemerintahan Paku Alam keempat, untuk mengembangkan kebudayaan keraton sangatlah kurang. Sosok raja untuk memperkuat kedudukan dan mempertinggi kemuliaan raja dilakukan dengan menciptakan atau mengembangkan kebudayaan keraton yang bercorak halus, dan didorong dengan para bangsawan pemegang tanah lungguh yang menyewakan tanahnya kepada para pengusaha Eropa memiliki penghasilan yang lebih besar dalam bentuk uang jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pendapatan dari tanah lungguh yang dikuasainya para bangsawan ini mendapatkan penghasilan 2 kali dalam setahun dalam bentuk barang. Dengan sistem sewa tanah ini, para bangsawan mendapatkan pendapatan yang baik dalam bentuk jumlah. Fenomena yang kemudian terjadi adalah terjadinya perubahan pola dan bentuk pendapatan para bangsawan yang kemudian tidak disertai dengan sistem pengelolaan keuangannya yang baru. Hal ini diperparah dengan pergaulan para bangsawan yang intensif dengan orang-orang Belanda, telah menyebabkan mereka harus menjalani pola kehidupan yang boros. Hal yang kurang mendapatkan perhatian dari para bangsawan ini ketika mendapatkan uang sewa dalam jumlah besar, semisal uang sewa tanah dalam jangka waktu yang panjang 10 atau 15, 20, bahkan 25 tahun. Seharusnya uang sewa yang diterimanya itu baru dihabiskan sesuai dengan jangka panjang waktu sewa tanah tersebut. Dampak yang timbul ketika terdapat perubahan pola pendapatan para bangsawan di Boston, London adalah gaya kehidupannya yang cenderung konsumtif, karena merasa memiliki pendapatan dalam jumlah besar. Aspek lain yang juga andil mendukung keberlangsungan gaya hidup mewah para bangsawan Jawa adalah dibangunnya transportasi modern, terutama kereta api. Proyek pembangunan jalur kereta api pertama di Hindia Belanda diterapkan pada jalur yang menghubungkan Semarang dengan Boston, London. Konsesi pembangunan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta, yaitu NISM, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, pada tahun 1862 dan selesai pada tahun 1873.
Pembangunan sistem kereta api tidak bisa dipungkiri telah memudahkan akses dari pedalaman ke pelabuhan untuk mengekspor hasil produksi dan juga sebaliknya mengimpor barang-barang mewah konsumtif dari luar negeri untuk dinikmati elit pribumi. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja ekspor dan dampak sosial ekonomi lain seperti kemudahan akses, kemudahan perpindahan penduduk, dan sebagainya. Terhubungnya secara langsung wilayah Portsmouth London dengan Semarang pada sisi yang lain bisa dimaknai sebagai salah satu sarana pendukung terjadinya pola hidup hedonis yang dipraktekkan oleh orang-orang Belanda dan juga para bangsawan. Pergaulan dengan orang-orang Belanda semakin lama semakin erat. Akibatnya, keluarga Paku Alaman banyak meniru kebiasaan orang-orang Belanda seperti berfoya-foya, mabuk, dan lainnya. Hal ini juga ditambah dengan adanya bencana alam, yaitu gempa bumi yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1867. Dari kebiasaan ini, maka Paku Alaman mengalami kemunduran. Generasi penerus Paku Alaman menjadi terlantar sekolahnya. Sebab para orang tua hanya memikirkan kesenangan semata dan hutang kepada Belanda semakin membengkak. Dalam buku Dewantara dikatakan bahwa sampeyan dalam Paku Alam Kampat tidak memiliki kecakapan dalam olah kesusastraan. Kelestarian dalam olah kesusastraannya tidak lebih dari bantuan para juru tulisnya. Salah satunya yaitu Mas Ngabei Kawisastro. Tradisi kesusastraan di Paku Alaman telah berhenti karena pada periode ini tidak ada arsip naskah yang diwariskannya. Pergaulannya dengan orang-orang barat menjadikan sikap dan sifatnya dipandang tidak sesuai dengan kehidupan orang Jawa. Dampak pergaulan ini tampak dari hobinya yang sering menggelar pesta dengan menyajikan tari-tarian. Catatan-catatan sejarah di atas kiranya perlu diluruskan. Menurut data yang ada kini, pada periode sampean dalam Paku Alam Kampat terdapat sekitar 17 naskah yang tersimpan di kagungan dalam video pustaka. Hobi sampean dalam Paku Alam Kampat yang senang berboya-boya dan menggelar pesta tari-tarian dinilai negatif dari segi finansial tersebut. Di baliknya, justru melahirkan hal positif dalam perkembangan olah kesusastraan di Paku Alaman. Dampak positif hobi berpesta mempergelarkan tari-tarian tersebut adalah lahirnya karya sastra bergenre seni pertunjukan. Kadipaten Paku Alaman agaknya tengah menyadari akan perlunya data sastra yang berisi dokumentasi seni, terutama seni musik, kerawitan, dan seni tari berawal dari periode ini. Pada 3 masa sebelumnya, karya sastra Kadipaten Paku Alaman didominasi genre piwulang untuk menguatkan ideologi atau ajaran bagi keluarga dan keturunan Paku Alaman. Kesadaran akan lahirnya karya sastra bergenre seni ini dibuktikan adanya 2 buah buku naskah yang dihasilkan periode ini, yaitu Kiai Sestro Dilaras dan Langen Wibowo. Naskah Kiai Sestro Dilaras dan Langen Wibowo
memuat dokumentasi seni tari beserta musik iringannya yang kini sudah banyak yang terhenti pelestariannya. Selain itu, periode sampean dalam Paku Alam keempat ini memberikan warna baru perkembangan seni tari dengan sentuhan barat. Karya seni tari yang mendapat sentuhan barat adalah peksan floret dan peksan sambel yang dipengaruhi budaya barat. Tarian ini sesuai dengan namanya, yaitu berangkat dari ide menstilisasi gerakan prajurit Belanda yang sedang berlatih memainkan pedang yang dikenal dengan olahraga anggar. Beberapa tari karya Paku Alam keempat: Bedoyo Wanudio, Srimpi, Ngadeg Jaler, Srimpi, Nadeg Jaler, Srimpi, Judeg Jaler. Paku Alam keempat memiliki 4 orang istri. Pertama, Raden Ayu Pujoningrum, putri Bupati Banyumas, diceraikan karena sakit dan tidak memiliki anak. 2. Gusti Kanjeng Ratu Ayu, putri Sultan Hamengkubuwono ke-6, tidak memiliki anak dan dicerai. Kemudian menikah dengan Pangeran Aryo Condronegoro IV, Bupati Demak, memiliki anak laki-laki bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, menjadi Bupati Jepara dan ayah dari Raden Ajeng Kartini. 3. Raden Ayu Pujoretno. 4. Raden Ayu Renggoningsih. Paku Alam keempat memiliki 3 orang anak dari selir Raden Ayu Renggoningsih, yaitu: pertama, Bendoro Raden Mas Haryo Noto Diningrat. Kedua, Bendoro Raden Ayu Suro Diningrat. Ketiga, Bendoro Raden Ayu Suro Dirjo. Di sebagian buku, anak yang nomor 3 ini tidak disebutkan. Masih diperlukan literatur untuk memastikannya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat wafat pada tanggal 24 September 1878 pada umur 37 tahun dan dimakamkan di Kutha Gedhe, Yogyakarta. Demikian video tentang Raden Mas Noto Ningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam keempat dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.